Ya, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, kali ini kita masuk lagi nih ke pembahasan seru nih, menarik tentang berita F1 dan regulasi terkini nih. Gimana nih itu bahasannya? Karena kan tahun 2026 nanti semuanya bakal berubah nih. Hampir semua, bahkan DRS pun dihapus. Apalagi apa yang mau kita bahas pertama ya kira-kira ya? Mungkin dari perubahan-perubahan dulu ya, Bar ya. Boleh deh, perubahan-perubahan dulu deh. Ada Active Aero itu mengganti DRS. Jadi Iya. front wingnya juga bisa bergerak di lurusan maupun di belokan. Terus ada boost mode itu kayak apa ya? Overtake gitu ya. Attack mode kalau misalkan di kalian nonton Formula E mungkin ada attack mode kayak gitulah. Dan overtake mode juga ada pengganti DRS, yaitu tuh energi tambahan di baterai ketika pembalap berada di 1 detik dengan pembalap di depannya. Iya, ya, jadi DRS nanti udah nggak ada ya. Ya, sama MGUK kalau nggak salah yang dihapus tuh. Ya, Kedepannya bakalan kayak gimana ya menurut kalian? Kira-kira overtaking dari segi balapannya apakah bakalan berbeda atau gimana? kalau dari gue sih kayaknya bakal lebih seru sih kayaknya ya. Soalnya kan kalau yang kemarin-kemarin ya, season kemarin ya maksudnya. Kan pakai DRS ada zona-zonanya kan. Kalau sekarang kan lebih ke make baterai, jenis baterai gitu kan ya. Jadi nanti bisa di mana aja sih overtake-nya. Dan makin banyak juga. Iya. Russell kemarin ngomong sih kayak gitu sih soalnya. Bakalan ada overtake di tempat yang tidak akan kita duga katanya tuh. Menurut lu gimana, Bi? Kalau dari gue kayaknya bakal makin seru deh. Jadi kayaknya bakal ada strategi baru nanti buat F1 tahun depan tuh. Karena kan di sini otomatis bakal ada beberapa area yang bisa overtake yang sebelumnya tidak diduga, sekarang bisa ada tempat overtake baru, juga ada kayak boost mode gitu tuh. Jadi ya pasti banyak tim yang berusaha untuk memaksimalkan strategi tiap masing-masing tim. Dan itu mungkin bisa jadi seru karena itu juga. Itu. Ya sih, dan juga kan nanti kan mobilnya makin kecil kan ya. Mobilnya kan. Jadi overtake-nya ya lebih mudah harusnya ya. Secara logika ya maksudnya. Ya. Lebih kecilnya pun nggak terlalu begitu apa ya, nggak 10 cm gitu, cuman berapa senti doang. Iya kan. Jadi nggak tahu dah. Menurut lu Monaco bakalan seru nggak kalau misalkan regulasi tahun depan nih? Monaco makanya gitu-gitu aja deh, nggak ada yang berubah. Temen udah cuman paling di kualifikasi doang mungkin ya yang bikin seru, karena mungkin nanti time itunya bakal beda mungkin dengan mode ini. Apakah kita tahu lebih cepat atau lebih lambat kan nggak ada yang tahu juga. Mungkin di race-race lain baru ada yang seru gitu. Dan juga mungkin dari beberapa driver di sini kayaknya ada yang diuntungkan dan yang tidak diuntungkan deh kalau kata gue. Siapa? Dengan regulasi baru. Kayaknya Lando deh bagi gue yang nggak diuntungkan buat regulasi baru. Kenapa tuh? Karena ini mah menurut pendapat subjektif gue ya, si Lando tuh dia tuh hebat di lurusan dan nyalip dengan kecepatan gitu. Sedangkan kalau buat nyalip di overtake yang tikungan wheel to wheel, dia tuh Lando kurang gitu. Sedangkan di regulasi sekarang buat pembalap tipikal kayak Lando kayaknya bakal sulit deh kalau buat memaksimalkan di overtake di tikungan. Cuman buat driver lain yang diuntungkan, contohnya kayak Verstappen, Leclerc, Piastri mungkin yang jago di tikungan, Berman, mungkin di sini bakal bisa menunjukkan tajinya. Cuman buat ya jadi itulah, ada kelebihan dan kekurangan buat regulasi baru ini. Dan juga kan nanti mobil McLaren-nya belum tahu kan bagus atau enggak. Bisa aja bagus kan pakai mesin Mercedes kan. Iya sih. Nanti itu dibahas. Tapi menurut gua tahun kemarin kan yang regulasi ground effect tuh ngebikin mobil tuh stiff kan, susah dikendaliin dan berat juga kan. Tahun ini tuh floornya bakalan flat dan mobilnya lebih ringan berapa kilo, kurang-kurangnya gede lumayan, berapa gram gitu lupa. Cuman ini ngebikin gaya balap yang bervariatif nantinya dibandingkan yang tahun ground effect. Jadi mungkin beberapa pembalap yang oversteer kayak Verstappen, Leclerc punya keuntungan yang lumayan. Iya. Cocok buat mereka lah regulasi sekarang itu. Iya, tapi Ferrari-nya gimana? Tapi kan ada rumor kan katanya Ferrari juga kan buat tahun sekarang tuh dia belajar dari kesalahan musim kemarin, jadi mau improve gila-gilaan lah Ferrari untuk musim sekarang. Iya. Improve-nya pun di front wing. Ya itu. Lihat kan 50 front wing, gak usah nguji kan. Ya dari 50 percobaan front wing yang dimana itu tuh tim yang beda sendiri. Sedangkan tim lain kan yang diuji coba tuh kayak settingan mesinnya, settingan kapasitas baterai dan lain-lain gitu. Sedangkan Ferrari dia ngesetting front wing yang doang gitu. Nah itu gue masih tanda tanya apa yang dicari gitu dari hasil dari percobaan front wing Ferrari itu tuh. Ya gimana ya, tapi kan front wing tuh jadi penting menurut mereka tuh. Soalnya kan ada Active Aero juga kan. Dan mungkin
nanti kalau misalkan front wingnya ada yang damage itu berpengaruh sih nggak sih? Kayaknya ngaruh deh buat regulasi Ngaruh sih ya. Ada di RS secara tidak langsung kan tentunya. Kalau tahun kemarin kan yang di Shanghai si Leclerc tuh flapnya ini jatuh kan, malah jadi tambah cepet kan, aneh kan? Kalau mungkin tahun depan nggak akan seperti itu ya. Kalau misalkan frontnya patah mungkin itu fatal juga bagi pembalap gitu. Terutama di lurusan sih kan itu kan soalnya dua kan yang belakang sama yang depan kan yang buka kan. Iya. Belakang Jadi sama otomatis di lurusan lebih cepat kalau misalnya dua gitu kan. Tapi ya kita belum bisa memperkirakan apa yang terjadi sebelum balapan di Australia nanti ya. Ini kan Ferrari kan biasanya ini kak, next year is our year. Mungkin next year ini nih, ini tunggu-tunggu fans Ferrari. Tapi Fred Vasseur tahun ini agak berbeda dari tahun kemarin ya. Lebih legowo tahun sekarang tuh. Mengingat yang tahun kemarin hype-nya udah gede, mobilnya rada bang. Ferrari itu kalau semakin diberi harapan itu malah makin mengecewakan. Nah, sedangkan untuk musim sekarang kayaknya si Fred Vasseur tuh kayak mencoba memberikan sedikit harapan. Siapa tahu gitu nanti malah memberikan realita yang makin bagus itulah. Mungkin itu ya cocok loginya itu mah. Mungkin. Tapi kan katanya Leclerc bakalan punya buka klausul di 6 balapan pertama. Kalau misalkan 6 balapan pertama ya jelek, Leclerc bisa keluar open klausul itu. Pindah sih sebenarnya. Iya. Dan Fred Vasseur juga ngomongnya bakalan lebih fokus di 2027. Soalnya 2026 ini bakalan ke develop ininya, fokusnya. Oh. Kalau berarti 2026-nya kayak ngerti dulu lah secara regulasinya gimana kali kan. Soalnya kan regulasinya masih tim-tim masih cari-cari celah biasanya kan. Iya. Dari regulasinya. Tapi sebelum mulai regulasi udah ada celahnya. Ya. Ngomong-ngomong tuh. Wow, dari Mercedes tuh gimana tuh? Nih gue udah ngerangkum beberapa nih ya. Menurut gue yang dari gue dapat awalnya tuh regulasi FIA itu si rasio apa sih maksudnya? Kompresi. Rasio kompresinya 18:1. Cuman kan ada tim Audi yang mana tim ini baru kan. Jadi FIA itu memberikan kemudahan ke tim baru ini buat memproduksi mesin. Jadi 16:1 dikurangin. Nah si Mercedes menemukan celah di mana waktu suhunya dingin, suhu rendah di suhu ruangan kayak gini nih. Emang kompresinya 16:1, cuman di suhu ekstrim si kompresi itu memuai jadi 18:1 dan itu tuh ngaruh ke horsepower. Namanya 15 horsepower. 15 ya. Dan ngurangin waktu sekitar 0,4 detik per lap ya. 0,3. Kemungkinannya seperti itu. Itu gimana nih? Ya berarti bagus tim Mercedes dia bisa mencari celah gitu lah, tapi celah yang masih di batas wajar gitu. Karena kan itu kan bukan selamanya bakal tetap rasio 18:1, tapi kan dalam momen tertentu. Nah tapi ya ini mah kayak prinsipnya mah kayak flexible wing musim kemarin lah. Jadi saat dia aktif saat balapan mungkin ya kompresinya naik, tapi saat sedang normal ya sama-sama aja. Cuman ya ini hebatnya Mercedes sekarang tuh, makanya kan di regulasi sekarang tuh tim Mercedes yang paling kayak suka banget itu dengan regulasi sekarang. Dan sekarang kita tahu alasannya ya itu karena dia menemukan celah itu. Iya. Nah itu. Ini lebih ke pinter juga sih ini Mercedes cari celahnya. Ya mainin regulasinya maksudnya kan. Tapi itu tahun 2019 itu kan Ferrari pernah kayak ini kan, ada engine-nya ilegal gitu. Dia si FIA-nya ngasih opsi nggak apa-apa tahun ini dipakai sekarang dulu, dipakai ini dulu, tapi tahun depan lu harus ganti. Jadi kemungkinan kalau udah legal kan ini kan? Ya, udah legal. Jadi kemungkinan tahun depan bakalan diganti peraturannya dan mesin itu nggak boleh dipakai lagi tahun depan tuh. Tapi katanya Red Bull juga sama kan? Iya, Red Bull juga sama. Dan itu rumor ini menyebar gara-gara beberapa karyawan Mercedes keluar dari Mercedes. Dibocorin sama dan dibocorin sama mereka. Jadi rumor ini menyebar. Lucu juga sih. Tapi kalau dilarang seru juga sih kayaknya. Wah, kalau dilarang tuh chaos sih. Berapa tim? Iya, yang pakai mesin Mercedes. Ada berapa tim? 4 tim kali ya? McLaren, Alpine, siapa lagi? McLaren, Alpine, Mercedes. William, betul. Iya, William. Tambah lagi Red Bull, waduh. 5 tim tuh setengah tim lebih. Tapi itu kerennya si Red Bull kan itu masih mesin pabrikan baru, tapi dia udah bisa menemukan celah gitu, bisa langsung satu level sama Mercedes. Kayaknya Ford ini menjanjikan deh bagi gua. Kayaknya ya, tapi kita nggak tahu juga. Sih. Tapi yang pasti malah nanti saat pembukaan race mungkin 4-6 race kalau kita lihat Red Bull dan Mercedes kayaknya kecepatannya timpang banget sama tim-tim lain, mungkin nanti aturan FIA itu bakal berlaku, tapi kalau cuma bedanya dikit-dikit ya mungkin bakal diloloskan. Ada klausul juga dari tim yang lain katanya kalau misalkan di Australia sehabis balapan atau sehabis kualifikasi bisa ngegugat Mercedes
tim-tim yang lain tuh kayak Ferrari, Audi yang kayak gitu-gitu bisa ngeguard Mercedes. Betul. Jadi ya kita lihat aja nanti di Australia. Ini Australia bakalan ramai soalnya ada dramanya, dan Australia juga lumayan ramai ya balapannya. Musim hari kan. Jadi ya kita tunggu aja sampai Australia gimana kelanjutannya. Siapa tahu kan ada di Bennett. Iya gitu. Tuh kalau pas sawit mau dibahas nggak? Boleh. Gimana tuh? Ngomong-ngomong nih, selanjutnya nih ada apa ya? Berita ya, kan kalau misalnya F1 2006 tuh jadi make 100% bahan bakar ini kan, yang ramah lingkungan ya. Zero carbon gitu. Ya, yang jadi bahan bakarnya dari apa? Bukan dari minyak bumi kan? Dari Bisa mungkin itu. ya sebisa mungkin dari kayak minyak kelapa sawit gitu ya kan? Kurang Seperti lebih itu. Sawit. Mungkin dari Indonesia kan yang penghasil minyak kelapa sawit ya bisa kali jadi supplier dari bahan bakar F1. Jadi pengganti Petronas berarti ya. Iya. Nggak Siapa tahu tahu sih. kan Pertamina kan. Masuk. Nggak tahu sih, tapi kita tuh jualnya bahan mentah kan, bukan bahan jadi. Nah iya. Nggak ada untungnya, iya. Ya kalau minyak bumi sih, soalnya dari kita belum bisa mengolah sih. Net zero carbon 2030 tuh. Iya. Oh ini mungkin gua ada tambahan dikit kan tentang pendapat kalian masing-masing nih, kayak ada perubahan nih, kayak misalnya si Horner jadi prinsipal baru dan juga ada gonjang-ganjing kayaknya si apa sih si engineer-nya Verstappen tuh kan. Nah, kan kayaknya dia tuh kayak lagi si GP tuh kayak lagi mau diorbitkan jadi prinsipal di tim Aston Martin, Aston ya, kalau Martin nggak salah. ya. Iya. Nah itu kata lu gimana kira-kira bakal baik atau buruk? Prinsipal atau engineer? Ada yang bilang ada beberapa sih pokoknya mah ada kan prinsipalnya mah udah pasti si Horner kan, Aston Martin. Prinsipalnya si Nui. Oh ya Nui, gue salah. Sorry. Nui kembali kan. Nui ya. Nah itu gimana pendapat tuh kan? GP jadi Kalau misalnya jadi prinsipal atau engineer-nya Aston Martin gitu loh. kalau jadi engineer oke. Kalau jadi prinsipal menurut gua nggak terlalu sih, soalnya belum kelihatan lah gimana. Kalau misalnya jadi engineer emang dia satu-satunya orang yang cocok sama Verstappen, dan gua ngerasa Verstappen nggak akan cocok sama engineer yang lain gitu. Jadi ini kasihan untuk Verstappennya juga sih sebenarnya. Berharap aja ya GP sama Alonso mungkin bisa bagus ya. Bisa sama-sama apa sih namanya teh kan? Hubungan Toxic. Iya. nah itu. Toxic relationship. Love and hate relationship nah. Tapi gimana ya kalau sampai kejadian gitu si GP sama Nui di Aston Martin tambah nanti tahun 2007 si Leclerc ke Aston Martin gitu. Kira-kira bakal gacor gak sih dengan combo 3 orang itu? Dari fans Leclerc gimana? Tergantung Aston Martin soalnya sebenarnya. Soalnya Aston Martin tuh gimana ya? Agak si bosnya si siapa sih? Si Stroll. Lawrence. Lawrence Stroll betul. Ya si bosnya itu agak skeptis soalnya udah ganti tim engineer terus, tim apa sih kepala tim terus. Jadi gue nggak terlalu yakin kalau misalkan tim ini bakalan stabil, kecuali kalau misalkan emang bagus gitu di awal-awal musim gitu. Itu oke lah. Mungkin dari Aston Martin sendiri kayaknya banyak duit, jadi dia mau yang instan kali. Iya, cuman kan apa ya, olahraga itu butuh kepercayaan juga kan. Iya Kalau sih. misalkan kayak gini nggak apa ya, kurang percaya lah si drivernya juga. Jadi masih setengah-setengah mungkin ya kayak. Iya, Iya. mending pindah sih lah. Gimana pun juga. Jadi kan kadang tahu kalau misalnya Ferrari tiba-tiba musim 2026 malah berhasil gitu pengujian front wing-nya malah hebat ya tuh lah. Kayaknya malah bisa diperpanjang lagi deh. Kalau soal front wing, kalau misalkan aerodinamika gue percaya sih, soalnya kan si Loic Serra kan yang yang nge-manage-nya tuh, itu mantan di Mercedes, kepala apa gitu gue lupa. Ya itu lumayan menjanjikan lah untuk aerodinamikanya. Cuman untuk mesinnya masih tanda tanya nih bakalan kayak gimana nih, soalnya berapa kali mesin Ferrari agak kurang bagus ya. Tapi yang mesin kompresi yang si Mercedes juga patut dipertanyakan si reliabilitasnya. Bisa jadi gara-gara mesin itu 18/1 jadi memuai gitu, jadi reliabilitasnya jadi kurang, jadi gampang ngebeledak lah atau apalah gitu maksudnya tuh. Jadi itu juga bisa jadi tanda tanya tuh sebenarnya. Iya sih, kayaknya endurance-nya nggak tahu ya buat berapa Iya. balapan ke depan gitu ya. Iya, itu bakalan kayak gimana nggak tahu tuh kita. Jadi itu tuh ada tanda positif, ada tanda negatifnya juga. Jadi kita belum bisa memprediksi lah ya kapan bakalan ininya gitu. Mungkin apalagi Cadillac, mau dibahas Cadillac? Boleh deh bahas Cadillac tuh gimana tuh prediksinya kan Bakalan jadi Brown GP musim ya? depan. Iya.
Ground GP tahun 2009 10. Bisa jadi. Cadillac tuh berarti pakai mesinnya dari Ferrari berarti ya? Ya masih Ferrari. Dan Checo dan Bottas. Itu sama-sama sama-sama Higuain ya. Dari wingnya ada 2. Tapi drivernya driver ini semua kan senior semua. Senior. Gue masih nggak ngerti kenapa mereka pilih 2 driver senior nggak 1 rookie gitu. Tapi mungkin itu bakal membantu buat development mobilnya mereka ya. Soalnya Checo sama Bottas sudah punya pengalaman di, apalagi Checo kan punya pengalaman di beberapa tim gitu. Dia pernah punya tim terus. Itu gimana Bi? Kalau gua kayaknya untuk musim pertama gua yakin kayaknya si Cadillac tuh bakal tetap di papan tengah gitu loh. Mungkin bisa bagusnya di finish di peringkat 6 mungkin 5 gitu. Tapi untuk musim selanjutnya mungkin dia kayak bisa McLaren gitu, kayak tim McLaren malah bisa makin improve tiap musimnya gitu. Jadi ya patut dipertimbangkan juga. Dan juga kayaknya ini tim yang kayaknya serius deh dibandingkan tim-tim kayak Alpine gitu ya. Balik lagi gue ngomong Alpine sih. Kayaknya lebih optimis Cadillac deh. Ya kan dari Cadillac sendiri kan kayak beli slot kan buat masuk ke F1 ini kan. Betul, Bar. Dibandingin sama Sauber deh, yang mana lebih bakalan Ya, tim Audi tuh. Audi kan yang akuisisi tim Sauber nih sama drivernya. Kalau kata gue kayaknya lebih optimis Cadillac deh. Soalnya Audi tuh kayak semua serba baru gitu. Takutnya malah jadi kayak Honda ya dulu tuh. Yang serba sendiri, pede dengan kepercayaan dirinya. Sedangkan Cadillac kan dia tuh kayak masih coba-coba data-data dari yang lain, terutama dari kayak mesinnya tuh masih pakai mesin Ferrari juga. Jadi Kan kayaknya dari Audi sendiri kan timnya kan itu tim yang udah udah ya yang di udah. F1 akuisisi kan dari asal Sauber jadi akuisisi jadi Audi kan. tapi gak tau ya, ini mah menurut gue pribadi kayaknya gue lebih masih optimis Cadillac deh. Soalnya yang diganti kan Sauber tuh kayak cuman bagus sekarang doang nih. Setelah diganti sama Binotto kan ya mulai ada sedikit improve. Tapi ya gak tau juga. Audi tuh lu udah tahu prinsipalnya nanti siapa? Binotto. Oh, Binotto dilanjutkan berarti. Kalau nggak Binotto deh. Atau Binotto ini ya aerodinamika ya. Gue lupa pengembangan mesin atau apa gitu. Tapi Binotto ada ininya, ada penjabatnya gitu. Kalau drivernya udah tahu? Belum ada. Itu Bortoleto sama Nico. Aduh, Iya, Bortoleto. Nico sama Ocon dia. Bortoleto lihat di Sauber kayaknya masih angin-anginan, masih belum dapat stabilnya gitu lah. Sedangkan Nico masih yang lama berarti. Hah? Driver masih yang lama berarti ya. Iya. Iya, dia kan dia akuisisi semua timnya diambil sama Audi. Nah, ya udahlah. Jadi kayak ganti nama aja. Rebranding berarti aja. Iya. Kalau nggak salah yang di Audi itu nanti ada dari Red Bull pindah ke Audi. Itu tuh kayak apa ya? Gue juga lupa jawabannya. Cuman itu bagus juga sih dia. Dan apa ya? Audi menurut gue ya ini mah lebih bagus dari Cadillac malah. Soalnya timnya lebih jelas lah. Iya sih. Iya udah kebentuk. Maksudnya nggak benar-benar dari nol. Iya. Dan Nico juga sama Bortoleto kan juara F2 kan. Emang kehalang sama Saubernya aja menurut gue si Bortoleto tuh. Jadi ya gue lebih optimis sama Audi sih bakalan podium mungkin ya. Ya gue setuju sih sama Eka sih. Ya. Soalnya Audi ini kan dia nggak develop dari nol gitu, nggak nol banget di catatan si F1-nya gitu. Dari secara historinya juga kan. Jadi ya dia lebih mudah lah. Jadi kalau misalnya yang ada yang nggak cocok ya tinggal ganti-ganti dikit gitu. Kalau mesinnya doang sih, mesin Audi kan masih baru lah. Kalau mesinnya nggak tahu. Iya mesinnya. Itu secara timnya kan dia proper sih harusnya. Dan ini pengembangannya Audi udah dari tahun 2022 Bi. Ya udah. Udah lama banget. Dia emang bener-bener ngebet pengen ke F1. Setuju berarti. McLaren gimana McLaren Bi? Ada kabar Bi? McLaren kayaknya nggak ada kabar apapun ya. Gue lihat di sosmed atau gimana kayaknya dia masih dalam momen perayaan. Jadi enjoy the moment dulu aja. Tapi kan kayaknya McLaren tuh kayak tim yang udah fokus cuman di kayak body mesin, chassis gitu-gitu aero. Dan mesin mah dia cuma nunggu dari hasil Mercedes doang sih. Dan juga ya kalau dia bisa tetap menjaga momentum gitu ya mungkin, dan mesin-mesinnya lagi bagus, gue yakin kayaknya McLaren bisa lagi juara gitu ya di musim depan. Jadi yakin gue masih optimis. Optimis. Jadi Juara siapa, aman. Bi? Harusnya Piastri gantian dong. Kan namanya Papa Rules. Kemarin kan condong ke Lando. Nah sekarang biar adil gitu, biar gak terjadi sikut-sikutan di media sosial juga, harusnya Piastri. Dan juga kan sekarang buat modal Piastri di sini kan makin nambah gitu, modelnya kan sekarang lebih diuntungkan di tikungan, di overtake. Nah itu mungkin jadi nilai plus kalau misalnya McLaren harus juara, siapa ada different gitu ya. Gue masih milih Piastri. Itu.
Oh ya, ada ini di RBR, driver baru, Arvid Limlat. Oh. Iya, itu juara F tuh ya kalau nggak salah ya. Dia dari mentalitinya udah bagus sih. Dia ngomong ke Lando ya. Kelama tunggu 1 tahun lagi ya? 5. Oh 5 tahun lagi. Tunggu gua 5 tahun lagi, gua bakal di F1. Bener aja kejadian. Keren aja itu orang. Jadi mentalitinya udah terbukti lah. RBR Red Bull bagus terus kalau misalkan rekrut orang ya. Kayak Carlos Sainz, Max Verstappen, Sebastian Vettel itu bagus-bagus semuanya. Itu rekrutan Red Bull gitu aja. Emang. Dan ini gak sih Nitek, kayak setahu gue tuh kayaknya peran di Red Bull yang suka nyari driver hebat tuh kayaknya dari si Helmut Marko ya, yang dari pencari bakatnya. Dan mungkin ini Limblad apa sih namanya? Limblad, ya. Mungkin kayaknya dari rekrutan terakhirnya si Helmut Marko deh kalau lihat berita sekarang tuh. Jadi ya kita tunggu apakah dia bakal flop atau bagus itu, bisa seperti Verstappen. Apa ada next Verstappen mungkin, gak ada yang tahu. Nggak tahu sih. Itu terlalu susah itu mah ya. Iya. Si abu-abu, Bi. Belum kelihatan apa-apa. Masalahnya gue nggak nonton F2 juga sih. Terakhir gue nonton F2 yang pas zaman Oliver Behrman tahun kemarin. Iya. Ini gue nggak dengar apa-apa gitu. Cuman tahu aja Limlat, oh bagus gitu aja. Ya gimana ya, tergantung Red Bullnya juga berarti ya. Dan sekarang kan tahun depan kan udah nggak ada Helmut Marko, berarti udah nggak ada yang ngedefense rookie-nya. Kalau dulu kan masih ada Helmut Marko kan yang biasanya marahin lah atau gimana lah. Ini udah nggak ada nih. Kayaknya bakalan berpengaruh juga mungkin ya ke stabilitas Red Bull secara keluarga besar. Mungkin apa lagi ya? Mungkin Red Bull yang Helmut akhirnya resign dan juga Horner. Oh iya. Kayaknya. Oh, Sofi, Ada konspirasi itu. kemana Bi? Oh, dari kan ini berita terakhir mungkin ya. Kemarin tuh si Helmut Marko kan dia keluar dari Red Bull setelah perjuangannya tuh udah selesai gitu loh tentang sikut-sikutan dengan si Horner. Nah, menurut tuh pada dari pendapatnya Helmut tuh apakah dia udah benar apa yang dikatakan Helmut tuh sudah benar, atau dari Horner juga ada pembelaannya gitu loh kira-kiranya. Mungkin kalau dari gua sendiri dilihat kacamata gua ya kayaknya dari si Helmutnya kayaknya bener deh. Benar deh, lebih masuk Soalnya akal kan, ya. Lebih masuk akal soalnya Verstappen juga mau ada di Red Bull kan gara-gara si Helmut Marko juga kan. Kalau dia keluar dia mau cabut juga. Itu juga yang jadi membebankan Horner untuk akhirnya sampai akhirnya dia kan dipecat ya dari Red Bull juga. Ada tambahan? Cuma dapat pesangon lumayan gede. Nah, itu dia kan masih mau di F1 kan. Dia nyari-nyari tim yang mau gitu. Ada dia di F1. Lempar loker. Iya udah lempar loker lah. Itu mah kayak tebar jarak aja. Iya, udah nebar CV ya. Iya itu kan kayak job street apply gitu aja. Tapi terlepas dari skandal itu menurut gua Red Bull gak akan segede sekarang kalau tanpa Christian Horner sih. Soalnya kan dia yang apa ya, tim prinsipal yang main bagus lah, dia keras lah, politikalnya kuat gitu. Kayak Toto Wolff dia tuh. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada Horner di F1, Toto Wolff kita nggak punya lawan Toto Wolff gitu aja. Nggak ada oposisinya. Jadi, dan gue juga ngerasa itu Mercedes kenapa bisa lolos gara-gara Toto Wolff deh. Dia tuh politiknya bagus kayaknya ya. Menurut gua bisa lolos tuh aja. Kalau nggak Toto Wolff itu udah nggak lolos sih. Gimana ya? Ada lagi nggak? Apa ya? Paling prediksi kali. Prediksi tim apa ya yang musim depan bakalan Oh, boleh. di atas. Dari 1 sampai 3 lagi. Ya, boleh. Oh, mau dari lu dulu, Bar. Dari lu dulu aja deh. Oke, kalau gua udah pasti. Yang ke-1 McLaren. Keren. Kedua Ferrari. Ketiga Mercedes. Boleh. Timnya, drivernya. Oh, driver. Nah, pastinya yang pertama Piastri. Kedua gue yakin Hamilton. Hamilton. Ketiga Antonelli boleh lah. Gue pertama kayaknya Mercedes ya. Kedua mungkin Ferrari. Ketiga Red Bull. Drivernya gue berapa Leclerc sih sebenarnya. Tapi meskipun ya susah juga sih. Keduanya Hamilton mungkin ya. Yang ketiga ya Max. Kalau dari gua sendiri sih kayaknya yang pertama Verstappen sih kayaknya. Terus yang kedua kayaknya Russell bisa deh. Terus yang ketiganya Piastri. Nah, Kalau untuk timnya nih, kalau timnya Mercedes pertama. Kedua McLaren, ketiga Red Bull. masih 3 itu berarti ya. Ya, kalau dari gua itu. Gak yakin itu Bar, kayak tim-tim baru kayak Sauber, Cadillac, Audi gitu. Kayaknya itu penghangat lini belakang. Betul lagi. Gini. Siapa yang paling belakang?
Alpine. Nah itu udah pasti gua yang difavoritkan terbelakang Alpine karena dia kayak tim gak niat gitu. Kan lu tahu juga kasusnya kayak ownernya dia itu kan dia bangkrut karena uang perusahaan kan dipaling sama kakaknya atau adiknya kalau gua gasal gitu ya. Jadi emang itu emang tim gak jelas lah, tim penuh racun toksik, kita mah tim parah intinya mah. Udah, gua Alpine. Lu apa Bar? Sama sih Alpine. Aduh Alpine juga. Ya Alpine gimana lagi ya? Apalagi? Tapi kan katanya mau dibeli sama Renault udah keluar ya. Mau dibeli kalau nggak salah tim Alpine tuh. Iya, soalnya kan dia udah apa sih? Kayak kena sanksi kalau tetap underperform terus harus dijual paksa kan? Ya, gue lupa nggak tahu itu, cuman mungkin iya. Gue juga nggak tahu. Tapi udah emang apa ya, Alpine emang tidak sekompetitif itu sih. Kasihan juga ke Jack Doohan sama Colapinto sama Pierre Gasly juga sebenarnya bagus sih anjir. Dia jadi kayak ngedekeng poin banget di Alpine selama musim kemarin gitu lah. Yang lainnya mah kayak cuman apa sih, kayak pelengkap doang kan ya. Jack Doohan awal diganti Colapinto tapi nggak guna, cuman asli itu masalah bisa daftar aja lah gitu. Jadi ya mendingan kalau jadi Alpine mending dijual ya. Mungkin sih ada yang mau beli, siapa tapi yang mau beli ya anjir. Kayak ada tim lain, ada pabrikan lain nggak sih yang mau tertarik ke F1 lagi? Kayaknya mah gimana ya? Kalau kata gue makanya bakal ya, soalnya kan sekarang regulasinya lebih mengutamakan ke sistem baterai ya. Gini nggak sih Toyota? Mungkin kalau kita bakal ada suatu saat BMW kan untuk Porsche bisa, mungkin saya tahu dari tahun saya BYD ini mungkin pak. Kalau BMW berarti bagus sih, compact sih dia nggak dia atau ya bagus ya. Nggak tahu sih sekarang dia itu bukan. Makanya enggak ya, itu kan satu link sama Audi kan, Volkswagen kan ya. BMW, Porsche, sama ini Audi. Jadi mungkin kalau yang satu link itu kayaknya nggak akan ya, karena perusahaan itu kayaknya nggak akan masuk lah. Ini lain kayak Toyota lagi, tapi kan Toyota udah lama. Iya. Dan hasil akan jual Toyota kayak. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kami undur diri.